Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam Sotihotu untuk semuanya ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Yang saya muliakan, Yang Mulia Bante Adi Kusalo Mahatera, serta sahabat Dhamma semuanya yang bergabung dalam join meeting pada kesempatan malam hari ini, baik melalui via Zoom maupun yang live streaming melalui Facebook. Semoga selalu sehat semuanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa yang telah disampaikan oleh moderator ya, bahwa malam hari ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan sutta, salah satu sutta yang cukup terkenal juga di dalam Majjhima Nikaya, yang berjudul Piajatika Sutta. Ya. Saya akan menampilkan screen di sini. Ya. Sudah nampak ya di layar? Belum Sila. Oh, belum. Oke, sekarang. Ya. Ya, baik. Sudah ada tampilannya ya. Sudah Sila. Ya, Piajatika Sutta. Ya, Piajatika Sutta ini memang merupakan salah satu sutta yang cukup sangat terkenal juga. Ya, merupakan khotbah dari Sang Buddha yang dapat ditemukan di dalam literatur Majjhima Nikaya. Ya, sutta ke-87. Ya, judulnya Piajatika Sutta. Memang dari istilah katanya ya, biasanya sutta itu diberi nama bisa berdasarkan berbagai macam alasan ya. Kadang nama sutta tersebut ya diambil dari nama tokoh yang ada di dalam sutta tersebut ya. Kemudian bisa juga mengambil tentang topik yang dibahas di dalam sutta itu. Ya, kalau terkait dengan nama kita bisa sering mendengar istilahnya ada Sigalowada Sutta karena ada tokoh bernama Sigalo, ya Sigala, pemuda Sigala. Kemudian ada yang terkait dengan topik yang akan dibahas di dalam sutta itu. Ya contohnya Cetana Sutta, ya. Kemudian ada berbagai macam sutta lainnya yang merupakan bagian yang sangat penting sekali yang dijadikan topik utama di dalam sutta itu. Atau bisa saja juga terkait dengan nama tempat, ya nama tempat yang berhubungan dengan sutta tersebut, ya sutta tersebut. Nah, Piajatika Sutta ini sebenarnya dikatakan disebut sebagai Piajatika karena berhubungan dengan kecintaan ya, kecintaan. Pia artinya kecintaan seperti itu. Nah, bagaimana isi sutta ini malam hari ini kita akan sharing ya bersama dan akan saya bahas isi sutta lengkapnya. Semoga semuanya nanti bisa memahami dengan baik ya. Nah, Piajatika Sutta ini memang di dalam Majjhima Nikaya diawali dengan istilah ini. Selalu kita dengar istilah demikianlah yang ku dengar atau yang saya dengar ya. Saya menggunakan terbitan sutta ini ya menggunakan istilah bahasa Indonesia karena memang sudah ada terjemahannya baik di Samagipala ataupun di dalam Dhammacita ini sudah ada. Nah, saya menggunakan terjemahan Dhammacita karena memang terjemahan Dhammacita ini mengarah pada makna arti aslinya di dalam teks Pali ya seperti itu. Nah baik, jadi latar belakang sutta ini adalah ketika khotbah ini dibabarkan oleh Sang Buddha saat beliau itu berada di hutan Jeta, di Jetawana sih ya, Taman Anathapindika tepatnya. Nah jadi ketika beliau berada di Sawati ini, ada ceritanya itu seorang perumah tangga yang memiliki seorang putra. Ya, jadi satu-satunya anak laki-laki yang dia miliki. Dan kemudian anak laki-lakinya ini meninggal dunia seperti itu. Nah, setelah meninggal dunia, setelah kematian putranya ini ya rumah tangga tersebut menjadi stres begitu ya, depresi. Ya karena kehilangan anak semata wayangnya, anak satu-satunya yang sudah dibesarkan dirawat seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya setelah kematian putranya ini karena depresi mentalnya ya sampai perumah tangga ini tidak mau bekerja, tidak mau makan,
Dan dia setiap hari terus-menerus pergi ke pekuburan dan menangis ya di pekuburan itu. Pemuda tersebut, ya maaf, perumah tangga tersebut selalu mengatakan, putra tunggalku di manakah engkau? Putra tunggalku di manakah engkau? Ya, jadi terus menangis seperti itu, meratapi putranya yang sudah meninggal seperti itu. Karena batinnya ini ya belum bisa menerima terjadinya proses perubahan, berpisah dengan orang yang dicintai seperti itu. Ya, jadi mengalami kondisi demikian. Nah, dari latar belakang ini kemudian Sang Buddha ya memperoleh kondisi atau kesempatan menyampaikan khotbah yang berkaitan dengan bahwa penderitaan itu muncul dari orang-orang yang kita cintai seperti itu ya. Nah, bagaimana nanti urayanya Sang Buddha menyampaikan beberapa kasus di dalam sutta ini, di dalam Piajatika Sutta ini. Nah, setelah setiap hari merasa depresi, kemudian juga kehilangan ya putranya tadi, perumah tangga itu kemudian mendatangi Sang Buddha saat beliau berada di Weluwana, ya seperti itu. Dan setelah bersujud kepada Sang Buddha, maksudnya ya duduk di satu sisi, Sang Buddha berkata kepadanya, ya, perumah tangga, ya indria-indriamu tidak seperti indria-indria mereka yang mengendalikan pikirannya. Indria-indriamu tidak sewajarnya. Sang Buddha mengatakan itu kepada perumah tangga tadi. Ya. Kenapa Sang Buddha mengatakan ini? Karena ya dikatakan perumah tangga tadi mengalami suatu tekanan batin akibat berpisah ya dari orang yang dicintai. Kesedihannya itu luar biasa sampai beliau tidak mau bekerja, tidak mau makan, ya menangis terus di pekuburan seperti itu karena sangat kehilangan sekali putra tunggalnya itu. Nah, kemudian perumah tangga tadi menjawab, bagaimana mungkin indria-indriaku bisa sepenuhnya yang mulia, karena putra tunggalku yang tersayang dan tercinta telah meninggal dunia. Sejak ia mati, aku tidak lagi berkeinginan untuk bekerja maupun makan. Aku terus-menerus pergi ke pekuburan dan menangis. Putra tunggalku, di manakah engkau? Putra tunggalku, di manakah engkau? Terus-menerus seperti itu. Demikianlah perumah tangga, demikianlah duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Nah, ini adalah kata-kata Sang Buddha. Sang Buddha kata ini di dalam Piajatika Sutta ini, ya. Nah, kemudian yang mulia, siapakah yang beranggapan bahwa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan itu ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi yang mulia. Kebahagiaan dan kegembiraan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Kemudian karena tidak senang dengan kata-kata Sang Bagawa, dengan tidak menyetujuinya, perumah tangga itu bangkit dari duduknya dan pergi. Artinya, ya perumah tangga tadi ya tidak setuju dengan kata-kata Sang Buddha yang menyatakan bahwa demikianlah ya tadi ya perumah tangga, bahwa duka cita, ratapan ya artinya tangisan itu kesedihan dan keputusasaan itu ditimbulkan dari mereka yang disayangi dan muncul dari mereka yang disayangi. Tapi perumah tangga itu karena masih diliputi oleh moha, masih diliputi oleh kebodohan dan kelekatan yang tidak mengerti ya sebab penderitaannya itu, ya dia justru berpikir terbalik dari pandangan Sang Buddha. Artinya beliau menganggap bahwa sebenarnya kebahagiaan ya kegembiraan itu muncul dari mereka yang disayangi gitu. Dan karena beliau tidak setuju dengan pendapat Sang Buddha, akhirnya ya bangkit dari duduknya lalu pergi saja begitu, meninggalkan Sang Buddha. Ya, itu adalah prolog dari apa namanya cerita ini ya, di awal cerita ini Piajatika Sutta. Nah, kemudian tidak puas ya dengan jawaban Sang Buddha terkait dengan pernyataan Sang Buddha tadi bahwa kebahagiaan ya kesedihan, ratap tangis dan lain sebagainya itu ditimbulkan dari orang-orang yang disayangi. Sewaktu setelah pergi meninggalkan Sang Buddha, ya beliau itu berkumpul atau bertemu dengan kelompok para penjudi ya. Nah, pada saat itu beberapa orang penjudi sedang bermain dadu tidak jauh dari Sang Bagawa. Kemudian perumah tangga itu mendatangi para penjudi itu ya dan berkata, "Baru saja tuan-tuan, aku mendatangi petapa Gotama
Dan setelah bersujud kepada beliau, aku duduk di satu sisi. Ketika aku telah melakukan demikian, Petapa Gotama berkata padaku, perumah tangga, indria-indriamu tidak seperti indria-indria mereka yang mengendalikan pikirannya. Ya, jadi ini beliau mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Ya, kemudian karena tidak setuju dengan kata-kata Sang Buddha tadi, beliau juga mengulangi kata-katanya di hadapan para penjudi tadi, para kelompok penjudi tadi. Nah, kemudian yang mulia, perumah tangga tadi mengatakan yang mulia, kebahagiaan dan kegembiraan ditimbulkan dari mereka yang disayangi. Muncul dari mereka yang disayangi. Kemudian karena tidak senang dengan kata-kata Sang Bagawa, dengan tidak menyetujuinya, aku bangkit dari dudukku dan kemudian pergi. Nah, jadi dia cerita kembali di kelompok para penjudi itu. Nah, kemudian para penjudi ya berkata ya kepada perumah tangga tadi, demikianlah perumah tangga, demikianlah kebahagiaan dan kegembiraan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Kemudian perumah tangga itu pergi dengan pikiran aku sependapat dengan para penjudi itu. Artinya para penjudi ya kelompok penjudi tadi juga memiliki kebodohan batin. Artinya juga tidak sepandangan dengan Sang Buddha. Beliau menyatakan bahwa kebahagiaan itu muncul dari orang yang disayangi. Ya, tetapi Sang Buddha sebaliknya justru penderitaan itulah yang bisa muncul dari orang-orang yang dicintai atau disayangi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kisah ini sampai ke istana raja. Jadi cerita ini terus-menerus ya istilahnya itu diceritakan dari satu orang ke orang yang lainnya sampai akhirnya itu terdengar ke istana raja Pasenadi Kosala ya. Jadi Raja Pasenadi ini juga merupakan seorang raja yang mendukung ya Sang Buddha, ya supporter Sang Buddha. Ya, jadi beliau itu adalah seorang raja yang terkenal juga dari kerajaan Kosala. Ya, kalau dia dari kerajaan Raja Gaha, yang terkenal adalah Raja Bimbisara. Nah, kalau di kerajaan Kosala ini yang mendukung Sang Buddha ya adalah Raja Pasenadi. Ya, seperti itu. Nah, Raja Pasenadi ini memiliki permaisuri bernama Ratu Malika. Ya. Nah, akhirnya kisah ini sampai ke istana raja. Kemudian Raja Pasenadi dari Kosala kepada Ratu Malika, berkata ya, ini bukan berkat ya, berkata kepada Ratu Malika. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh Petapa Gotama Malika, bahwa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Jika itu telah dikatakan oleh Sang Bagawa Baginda, maka demikianlah adanya. Ya, Ratu Malika menjawab begitu. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh Petapa Gotama Malika, selalu memujinya sebagai berikut. Jika itu telah dikatakan oleh Sang Bagawa Baginda, maka demikianlah adanya. Bagaikan seorang murid yang memuji apapun yang dikatakan oleh gurunya kepadanya, dengan mengatakan demikianlah guru, demikianlah. Demikianlah pula Malika, tidak peduli apa yang dikatakan Petapa Gotama Malika, selalu memujinya sebagai berikut. Jika itu telah dikatakan oleh Sang Bagawa Baginda, maka demikianlah adanya. Kemudian pergilah Malika, pergilah engkau. Jadi karena Ratu Malika ini juga merupakan salah satu permaisuri Raja Kosala yang juga memiliki keyakinan kepada Sang Buddha ya. Jadi beliau punya keyakinan bahwa apapun yang dikatakan oleh Sang Buddha ya pasti kebenaran, ya pasti sebuah kebenaran. Makanya begitu Raja Pasenadi Kosala itu menyatakan pernyataan dari Sang Buddha ya, beliau langsung mengatakan demikianlah. Demikianlah ya. Jadi artinya tidak peduli ya apapun itu perkataan dari Sang Buddha, Ratu Malika ini pasti selalu menyetujui seperti itu. Nah, kemudian Ratu Malika berkata kepada Brahmana Nalijangga ya. Nah, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa tadi ya, oleh Sang Buddha, Ratu Malika ini meminta seorang Brahmana bernama Nalijangga untuk pergi menemui Sang Buddha ya, seperti itu. Nah, Ratu Malika berkata kepada Brahmana Nalijangga tersebut, pergilah Brahmana, temui Sang Bagawa, dan bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki beliau. Dan tanyakan apakah beliau bebas dari sakit, dan apakah beliau sehat, kuat, dan berdiam dengan nyaman, dengan mengatakan yang mulia, Ratu Malika bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa.
dan menanyakan apakah Sang Bagawa bebas dari rasa sakit dan seterusnya, seperti pesan dari Ratu Malika. Ya, jadi seorang murid yang baik, ya, walaupun tidak langsung datang, seperti itu istilahnya menitipkan salam ya kalau orang sekarang itu ya, mengutus kalau pada masa itu karena Ratu Malika ini adalah ya pimpinan kerajaan ya, istri dari pimpinan kerajaan Raja Kosala, jadi punya utusan untuk menemui langsung Sang Buddha begitu ya. Kemudian sebelum menyampaikan sebuah tujuan ya biasanya utusan tersebut diminta untuk menghormat atas nama raja, atas nama ratu, kemudian juga melakukan sebuah penghormatan seperti itu ya, bersujud dengan kepala ya di kaki Sang Bagawa, Sang Buddha. Ya kemudian menanyakan bagaimana kalau orang sekarang tuh istilahnya bagaimana kabarnya ya, apakah Bante sakit atau sedang sehat seperti itu ya. Nah, kemudian katakan ini, Yang Mulia, apakah kata-kata ini telah diucapkan oleh Sang Bagawa? Ya, jadi mengklarifikasi kepada Sang Buddha, ya istilahnya, melalui Brahmana Nalijangga ini. Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi. Muncul dari mereka yang disayangi. Ya, ditanyakan kembali oleh Brahmana tadi. Ya, dengarkanlah baik-baik apa jawaban Sang Bagawa dan laporkanlah kepadaku, karena Sang Bagawa tidak mengucapkan kebohongan. Nah, jadi Ratu Malika ini ingin mengetahui jawaban sebenarnya dari Sang Buddha melalui Brahmana Nalijangga tadi. Ya, seperti itu. Nah, Brahmana Nalijangga menyetujui ya. Beliau menyatakan, baik Nyonya. Ia menjawab dan ia mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata, Guru Gotama, Ratu Malika bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa dan menanyakan apakah Sang Bagawa bebas dari sakit dan seterusnya ya, dan berdiam dengan nyaman. Dan ia mengatakan ini, apakah kata-kata ini telah diucapkan oleh Sang Bagawa? Ya, kemudian menanyakan duka cita, ratapan, kesedihan, ya, kesakitan dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Jadi Brahmana itu menanyakan kepada Sang Buddha. Nah, kemudian apa jawaban dari Sang Buddha? Sang Buddha menjawab seperti ini. Demikianlah Brahmana, demikianlah duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Ya, nah dapat dipahami dari ini Brahmana, bagaimana duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan contoh-contoh kasus. Ya, kenapa Sang Buddha membuat sebuah pernyataan tersebut? Ada alasannya. Ya, nah suatu ketika di Sawati yang sama ini ada seorang wanita yang ibunya meninggal dunia. Karena kematian ibunya, ia menjadi gila, menjadi tidak waras, dan berkeliaran dari jalan ke jalan dan dari persimpangan ke persimpangan. Dan mengatakan, apakah kalian melihat ibuku? Apakah kalian melihat ibuku? Ya, karena ya dia juga stres kehilangan orang yang dicintai. Ya, jadi saat ibunya meninggal, ya wanita itu menjadi tidak sadarkan diri juga. Ya, menganggap ibunya masih ada, menganggap ibunya masih berada di sekitarnya. Jadi setiap orang yang bertemu dengannya selalu ditanya begitu, apakah kalian melihat ibuku? Apakah kalian melihat ibuku? Ya, seperti itu. Tidak tahu kalau di Indonesia apa ada kasus demikian ya. Nah, ini pada masa itu dikatakan saat Sang Buddha di Sawati ada kasus demikian. Selain kasus yang tadi dialami oleh perumah tangga yang kehilangan putranya tadi, ya seperti itu. Nah, dan juga dapat dipahami dari ini bagaimana duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Nah, kemudian lagi, ya Sang Buddha menyampaikan sebuah kasus lagi, ya kasus yang sama. Suatu ketika di Sawati yang sama ini, ya ada seorang wanita yang ayahnya meninggal dunia, ya. Nah, dari ayahnya meninggal dunia ini, ya, kemudian dilanjutkan, tidak hanya ibunya, tidak hanya ayahnya, yang saudara laki-lakinya meninggal dunia, yang saudara perempuannya meninggal dunia, yang putranya meninggal dunia, yang putrinya meninggal dunia, yang suaminya meninggal dunia. Karena kematian suaminya, ia menjadi gila. Termasuk ini karena kematian ayahnya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian putranya, ya, ia menjadi gila, menjadi tidak waras,
dan berkeliaran dari jalan ke jalan dan dari persimpangan ke persimpangan dengan mengatakan, apakah kalian melihat suamiku? Apakah kalian melihat suamiku? Terus-menerus begitu juga. Jadi bukan hanya satu kasus, tapi banyak sekali kasus yang terjadi pada masa itu. Ya, saat kehilangan ayah, saat kehilangan ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya, kemudian putra dan putrinya, suaminya, ya, wanita itu menjadi tidak bisa menerima dan merasa sangat kehilangan sehingga dia tidak sadarkan diri seperti itu. Nah, dari kasus itu Sang Buddha kembali menekankan, ya, kembali menjelaskan bahwa dan juga dapat dipahami dari ini bagaimana duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Nah, kemudian Sang Buddha kembali menceritakan, suatu ketika di Sawati yang sama ini ada seorang laki-laki juga yang ibunya meninggal dunia, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, putra, putrinya, istrinya meninggal dunia. Ya. Nah, karena kematian dari ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, putra, putri, dan istrinya ini, dia menjadi gila juga. Ya. Menjadi tidak waras. Menjadi berkeliaran dari jalan ke jalan dan di persimpangan ke persimpangan. Dan mengatakan, apakah kalian melihat istriku? Apakah kalian melihat istriku? Juga sama. Dia sangat depresi mental juga. Yang mengalami kesedihan juga. Nah, makanya Sang Buddha juga menekankan bahwa ternyata yang membawa pada ratapan kesedihan itu bukan hanya berkumpul dengan orang-orang yang dibenci, tapi juga ya berhubungan dengan mereka yang disayangi, ya seperti itu. Nah, kemudian, ini juga ditekankan oleh Sang Buddha tadi ya. Nah, lalu ada kasus lagi yang diceritakan oleh Sang Buddha. Nah, suatu ketika di Sawati yang sama ini, ada seorang perempuan yang menetap bersama keluarga sanak saudaranya. Sanak saudaranya ingin menceraikan dirinya dan dari suaminya, dan menyerahkan dirinya kepada orang yang tidak ia sukai. Kemudian perempuan itu berkata kepada suaminya, suamiku, sanak saudaraku ingin menceraikan aku darimu, dan menyerahkan aku kepada orang lain yang tidak aku sukai. Kemudian sang suami memotong perempuan itu dan menjadi dua, lalu menusuk perutnya sendiri dengan pikiran kita akan bersama-sama lagi di dalam kehidupan berikutnya. Ini juga merupakan suatu pandangan salah ya. Jadi menganggap di masa kehidupan mendatang bisa bertemu lagi karena dia sangat mencintai istrinya, jadi dia tidak mau istrinya itu dimiliki oleh orang lain. Ini pun juga menjadi sebab penderitaan. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha kembali menekankan kata-kata itu. Ini juga dipahami ya dari ini Brahmana, bagaimana duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Jadi kasus-kasus ini adalah sangat banyak sekali sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Sang Buddha melalui cerita-cerita tersebut ya di dalam Pia Jatika Sutta ini. Nah, kemudian kembali Sang Buddha ya kemudian dengan merasa senang dan gembira mendengarkan kata-kata Sang Bagawa, Brahmana Nalijangga bangkit dari duduknya menghadap Ratu Malika dan melaporkan kepadanya seluruh percakapan dengan Sang Bagawa tadi. Jadi semua percakapan yang beliau dengar dari Sang Buddha ya kembali diceritakan kepada Ratu Malika seperti itu. Nah, kemudian Ratu Malika menghadap Raja Pasenadi dari Kosala dan bertanya, bagaimana menurutmu Baginda? Apakah engkau menyayangi Putri Wajiri? Ya, tentu Malika, aku menyayangi Putri Wajiri. Bagaimana menurutmu Baginda jika perubahan terjadi pada Putri Wajiri? Akankah duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan muncul pada dirimu? Nah, kemudian perubahan pada Putri Wajiri berarti perubahan dalam hidupku. Bagaimana mungkin duka cita, ratapan, kesakitan, dan kesedihan tidak muncul dalam diriku? Artinya Raja Pasenadi Kosala menjadi sadar juga. Ya. Putri Wajiri ini adalah putri yang sangat disayangi oleh Raja Pasenadi. Beliau adalah putri yang dilahirkan oleh Ratu Malika. Ya. Nah, kemudian adalah sehubungan dengan hal ini Baginda, maka Sang Bagawa yang mengetahui dan melihat yang sempurna dan tercerahkan sempurna berkata bahwa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ditimbulkan dari mereka yang disayangi, muncul dari mereka yang disayangi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kembali ya
menegaskan Ratu Malika itu. Bagaimana menurutmu Baginda? Apakah engkau menyayangi Ratu Wasaba? Apakah engkau menyayangi Jenderal Widudaba? Apakah engkau menyayangiku? Apakah engkau menyayangi Kasi dan Kosala? Tentu Malika, aku menyayangi Kasi dan Kosala. Ya, termasuk menjawab menyayangi Ratu Wasaba, kemudian juga menyayangi Jenderal Widudaba, ya, menyayangi Ratu Malika dan lain sebagainya. Ya, kemudian Raja Pasenadi menyatakan, tentu Malika, aku menyayangi Kasi dan Kosala. Kita berhutang pada Kasi dan Kosala dalam hal bahwa kita menggunakan kayu cendana dan memakai kalung bunga, dupa, dan salep ya dari Kasi. Ya, kalau Ibu Bapak pernah pergi ke India, ya kota Kasi ini adalah kota yang terkenal sekali. Pada masa itu adalah menghasilkan ya jenis-jenis wewangian ya, termasuk kayu cendana ya, termasuk dupa dan lain sebagainya. Itu kalau produk Kasi itu adalah produk yang terbaik ya, seperti itu. Nah, bagaimana menurutmu Baginda jika perubahan terjadi pada Kasi dan Kosala? Akankah duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan muncul di dalam dirimu? Nah, ditanya oleh Ratu Malika. Nah, kemudian Raja Pasenadi menjawab, perubahan pada Kasi, Kosala, berarti juga perubahan dalam hidupku. Bagaimana mungkin duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan tidak muncul di dalam diriku? Ya, adalah sehubungan dengan hal ini Baginda, maka Sang Bagawa yang mengetahui dan melihat yang sempurna dan tercerahkan sempurna berkata bahwa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, keputusasaan ditimbulkan oleh mereka yang disayangi dan muncul dari mereka yang disayangi. Ya, seperti itu. Nah, setelah mendengar kata-kata itu, ya Raja Pasenadi Kosala ini merasa bahagia. Ya, merasa terpuaskan karena apa yang menjadi keraguan-raguannya itu telah lenyap ya dari pernyataan Ratu Malika, kemudian juga jawaban dari Sang Buddha melalui Brahmana tadi ya. Jadi beliau menyampaikan seperti ini. Sungguh mengagumkan Malika, sungguh menakjubkan betapa jauhnya Sang Bagawa menembus dengan kebijaksanaan dan melihat dengan kebijaksanaan. Pergilah Malika, ambilkan aku air pencuci. Kemudian Raja Pasenadi dari Kosala bangkit dari duduknya, dan setelah membenahi jubah atasnya, di salah satu bahunya ia merangkapkan tangannya sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa, dan mengucapkan seruan. Ini sebanyak 3 kali. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Ya, jadi itu adalah cerita di dalam kisah yang disampaikan di dalam khotbah Piyajattika Sutta ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah ya khotbah Piyajattika Sutta ini kembali mengingatkan kita terkait dengan aspek-aspek ya kewaspadaan yang perlu kita pahami ya bahwa kemunculan penderitaan itu ya juga bisa terjadi karena adanya perpisahan dari orang-orang yang dicintai. Ya, makanya ketika kita mencintai sesuatu ya atau orang-orang di sekitar kita, maka kita juga harus siap dengan kondisi penderitaan tadi. Makanya Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penderitaan itu tidak hanya kelahiran, tidak hanya usia tua, sakit, kematian, tetapi juga berkumpul dengan orang yang tidak dicintai, berpisah dengan orang yang dicintai, itu pun juga merupakan sebuah penderitaan. Dan aspek-aspek lainnya termasuk juga ratap tangis, kesedihan, ya, kemudian kekecewaan dan keputusasaan, ini pun juga bisa muncul, ya, sebagai ya istilah duka, ya karena kita mencintai, karena kita melekati itu, Piyajattika. Ya, jadi dari penjelasan di dalam khotbah ini kita dengan jelas ya diberikan sebuah pengertian oleh Sang Buddha terkait kasus-kasus ya banyak orang yang mengalami penderitaan, kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ya makanya memang begitu kita mencintai sesuatu kita akan harus siap ya dengan kewaspadaan ya. Kalau tidak siap dengan kewaspadaan, ya maka kita akan sangat menderita sekali. Sebanyak apapun, ya sebanyak orang-orang yang kita cintai, maka akan sebanyak itu juga, ya
kita akan mengalami penderitaan juga jika kita tidak waspada dengan sebab-sebab yang dimunculkan dari kecintaan itu. Ya, kecintaan terhadap orang yang dicintai, kecintaan terhadap benda-benda yang dicintai, ataupun kondisi-kondisi apapun yang disenangi sebenarnya. Tetapi di dalam kasus Piagettika ini lebih menekankan kepada perpisahan terhadap orang-orang yang dicintai. Walaupun tadi di dalam kasus terakhir ya ketika Ratu Malika bertanya kepada Raja Pasena di Kosala, bukan hanya kepada orang-orang saja, tetapi juga termasuk dengan Kasi dan Kosala itu sendiri kerajaannya. Kalau seseorang mencintai orang-orang ya terdekatnya, kemudian juga mencintai kerajaannya, mencintai benda-benda kepemilikannya saat ini, ya, maka harus siap dengan kehilangan. Ya. Makanya saya sering sekali menyampaikan di hampir beberapa ceramah saya ketika menyampaikan Dhamma Talk baik secara langsung ataupun di via Zoom, saya sering mengungkapkan ini. Apapun yang kita miliki, ya, pada akhirnya akan sebanding dengan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, jadi sebanyak benda-benda atau apapun ya orang-orang di sekitar kita, ya, suami, istri, anak, rumah, mobil, kedudukan jabatan yang kita miliki, pada akhirnya ya akan sebanding dengan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, kalau kita punya rumah satu, ya kita harus siap dengan kehilangan satu rumah itu. Ya, entah rumahnya bisa hilang karena terbakar, bisa karena bencana, ya atau kita yang meninggal lebih dulu, meninggalkan rumah itu. Demikian juga ketika kita memiliki anak, istri, ya suami, kemudian juga orang tua, ya ini juga pada akhirnya akan pergi meninggalkan kita, atau kalau orang tua tidak pergi lebih dulu meninggalkan kita, kita yang lebih dulu meninggalkan mereka. Ya, entah itu perpisahan secara fisik ataupun perpisahan secara kematian, ya jarak ataupun kematian. Nah, ini pasti akan dialami oleh setiap orang. Setiap orang yang memiliki ikatan atau kecintaan terhadap benda-bendanya pasti akan mengalami perpisahan. Ya, maka ya kalau dikatakan sekarang lalu bagaimana sila? Apakah kita tidak usah banyak kepemilikan saja? Karena kalau semakin banyak memiliki, ya kalau kita mempelajari dengan benar, ya memang banyak kepemilikan harus siap, ya sebanding juga itu yang harus ditinggalkan. Sebanyak itu juga yang harus nantinya akan membawa pada kekecewaan, ratap tangis, kesedihan. Nah, lalu bagaimana? Ya, punya sesuatu sih nggak apa-apa, yang penting jangan melekati. Tapi kalau punya kelekatan terhadap kepemilikan itu, ya siap-siap. Ratap tangis, kesedihan, ya duka cita, kekecewaan, ya itu akan terjadi, akan kita alami. Nah, sekarang yang dimaksud dengan duka cita itu apa? Pikiran yang penuh penderitaan, ya duka cita. Ya, kalau ratapan itu apa? Ratapan itu adalah kondisi manusia itu selalu apa ya mengeluh begitu ya, ratapan. Ya, jadi ketika orang mau menangis begitu ya, terus meratap dia, meratap, menyesali sesuatu, kenapa dia harus pergi, kenapa ini harus pergi dan lain sebagainya. Itu adalah ratapan karena kepemilikan. Ya, karena kepemilikan, karena adanya ikatan, kecintaan tadi, yaitu ratapan. Nah, kesakitan ini adalah ya rasa sakit, bisa sakit secara fisik, bisa sakit secara mental. Ya, jadi rasa penderitaan. Kadang kita begitu mencintai seseorang, ya, entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu sanak saudara, ya, biasanya kita itu punya harapan-harapan kepada mereka. Keinginan-keinginan kepada mereka itu supaya bagaimana begitu. Ya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi begitu mereka itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya siap-siap kita mengalami rasa sakit itu. Kesakitan berupa fisik maupun kesakitan berupa mental. Nah, punya anak pun juga ini bisa merasakan kesakitan. Ya. Siapa yang mengalami kesakitan ketika punya anak? Ya para wanita saat melahirkan, saat mengasuh. Apakah pria tidak mengalami kesakitan? Ya, mereka harus berjuang, banting tulang, ya peras keringat begitu mencari penghidupan, penghasilan untuk sanak keluarganya supaya keluarganya ini tercukupi dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan semuanya. Ya, ini adalah aspek-aspek kesakitan juga. Ya, kesedihan juga sama. Kalau mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya punya anak-anak cita-citanya semoga nanti anak-anak ini
bisa sesuai dengan keinginan saya. Ya, misalkan orang tua ingin punya anak dokter, wah berjuang terus mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan berbagai macam pengalaman, ya kolega dan lain sebagainya supaya anaknya ini bisa jadi dokter, berupaya, ya berjuang seperti itu. Ini pun kalau tidak disadari bahwa kesedihan itu berulang kali terus dialami seperti itu. Kemudian keputusasaan juga, putus asa. Ya ada masa ketika orang tua ataupun anak ataupun suami, istri, pasangan dan lain sebagainya terus-menerus berulang kali mengalami penderitaan yang tidak sesuai dengan keinginannya hingga dia sangat putus asa sekali. Jadi zaman kehidupan Sang Buddha sendiri ada juga sebenarnya kasus-kasus perpisahan dengan orang yang dicintai, selain kasus tadi perumah tangga, kasus yang lainnya juga banyak. Seperti pada masa kehidupan Sang Buddha itu yang paling terkenal itu adalah kasus yang Arya Patacara Teri. Ya, jadi sebelum beliau menjadi seorang bhikkhuni itu kehilangan ya suaminya, kemudian anaknya, kemudian ayah ibunya, ya sampai gila, benar-benar gila, ya jalan ke sana sini tidak sadarkan diri juga. Akhirnya dibawa menemui Sang Buddha juga. Nah, Sang Buddha lah yang bisa menasehati beliau juga. Kemudian kisah dari Ibu Kisah Gotami yang punya anak satu-satunya juga, anak sematawayang juga, anak pria, ya putra, ya tidak sadarkan diri juga ketika putranya meninggal, bahkan ingin meminta Sang Buddha itu untuk kembali ya menghidupkan putranya, sampai akhirnya Sang Buddha itu mendidik beliau, mengedukasi beliau dengan cara ya Sang Buddha tidak menjawab saya bisa menghidupkan kembali putranya atau tidak menjawab begitu ya, tapi Ibu Kisah Gotami ini diarahkan oleh Sang Buddha untuk mencari ya biji lada di mana di rumah itu ya belum pernah ada kematian. Ya beliau dengan semangat dia mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain, satu rumah ke rumah yang lain, bertanya apakah ada segenggam biji lada di sini, ada, saya bisa punya gitu. Tapi tunggu, apakah di rumah ini pernah mengalami ada kondisi di mana keluarganya tidak pernah mengalami kematian? Tidak ada. Oh, kalau gitu saya tidak butuh satu genggam biji lada itu, saya akan mencari di tempat lain. Terus mencari berulang kali sampai akhirnya menyadarkan beliau juga bahwa anaknya yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi. Ya seperti itu. Nah, orang ketika tidak bisa menyadari ya penderitaan seperti ini ya, bahwa konsekuensi dari mencintai atau memiliki sesuatu itu akan mendatangkan penderitaan, ya, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan ini, maka mereka tetap berpedoman bahwa ya tidak kok, selama ini saya dengan orang yang saya cintai bahagia, dengan orang yang saya cintai ini timbul kegembiraan, kesenangan indria-indria. Mereka tidak sadar bahwa kesenangan indria pun, kegembiraan pun itu juga sementara, akan mengalami perubahan. Dan ketika perubahan selamanya itu terjadi, maka mereka tidak bisa menolak yang namanya penderitaan berpisah dengan orang-orang yang dicintai itu. Ya, semakin sedikit kita memiliki kecintaan terhadap benda-benda, di sini maksudnya adalah kelekatan ya, kelekatan terhadap benda-benda atau orang-orang di sekitar kita ya yang kita cintai, maka ya akan sedikit juga duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan yang ditimbulkan dari mereka yang disayangi ya, yang ditimbulkan dari mereka yang sangat kita cintai ya. Jadi sutta ini sangat indah sekali untuk direnungkan ya, sangat baik sekali untuk kita renungkan bahwa oh ya, kenapa saya sedih, kenapa saya menangis, kenapa saya mengalami penderitaan, ya karena ya ada yang kita lekati, ada yang kita cintai, ada yang kita sayangi seperti itu, dan kita menggenggamnya, ya belum bisa melepaskan itu sebagai keberadaan yang nantinya juga akan mengalami perubahan. Semakin diri kita mengerti akan makna dari perubahan itu yang bisa terjadi pada apapun, pada siapapun, dan pada kondisi apapun, ya, maka batin kita itu menjadi lebih tenang, lebih bisa menerima. Sekalipun kesedihan ada, tidak sampai depresi mental, tidak sampai mengalami stres berat seperti perumah tangga tadi yang tidak mau makan, tidak mau bekerja, kemudian sampai setiap hari datang ke pekuburan menangis,
Ya, di mana anakku, di mana putraku, seperti itu. Demikian juga kasus-kasus yang lainnya juga. Nah, sutta ini sangat jelas sekali bahwa Sang Buddha menyatakan ya dari orang yang disayangi, ya dari mereka yang disayangi bisa muncul ya yang namanya duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan. Nah, sebagai umat Buddha yang memahami ini, kita hendaknya punya kewaspadaan. Minimal bagaimana cara waspadanya? Ya, munculkan pengertian bahwa perubahan itu pasti akan terjadi pada apapun, pada siapapun. Ya, orang-orang di sekitar kita maupun benda-benda di sekitar kita dan kondisi-kondisi yang kita rasakan. Ya, dan ini kita harus pahami juga bahwa apapun yang kita miliki saat ini, pada akhirnya juga nanti akan sebanding dengan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, semakin sedikit pelekatan, semakin sedikit kecintaan, kepemilikan, maka akan semakin berkurang penderitaannya. Ya, itu saja uraian dari saya terkait dengan uraian atau penjelasan di dalam sutta yang berjudul Piajatika Sutta ini yang dapat ditemukan di dalam literatur Majjhima Nikaya ya, Majjhima Nikaya sutta ke-87. Ya, terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi pengetahuan ini. Semoga semuanya berbahagia. Kembali saya berikan kepada moderator, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, anumodana untuk semuanya.